kan pakai cara filosofi Tuhan Yesus kalau berdoa di Taman Getsemani, Tuhan. Ya kan kayak Tuhan, kalau ini memang dari lu, biarkanlah jadi. Tapi kalau enggak, what's up guys? Masih bersama gue Brian Syawarta dan Raguel Lewi. Salah, Profesor Dokter Cinta Raguel Lewi. Dan kita ada di episode 3 dari Real Talk, Relationship Talk. dimana no kaleng-kaleng, No can. and no bullshit. No bullshit. Oke, kita hari ini bakal ngomongin about seri singleness. Masih nih, what does the Bible say? Apa yang Alkitab katakan tentang pacaran? Pertanyaan yang bagus ya. Karena sejujurnya teman-teman, satu yang gue pelajarin, Alkitab itu nggak pernah bahas soal pacaran. Berarti pacaran itu tidak alkitabiah. Bukan dia bilang Alkitabiah, tapi berguna. Jadi tapi bukan berarti gini, hanya karena pacaran itu tidak ada teman-teman, bukan berarti kita harus ta'aruf ya, nggak bilang gitu juga ya. Hanya karena nggak ada nggak berarti nggak berguna. Nggak berguna. Hanya karena nggak ada nggak berarti nggak boleh. Betul. Karena memang kebetulan zaman dulu budaya itu pacaran nggak ada, memang beda. Nah, tapi pacaran tuh sebenarnya apa sih? Kalau menurut lu pacaran tuh apa, Bro? Kalau buat gue, pacaran adalah waktu dimana kita saling mengenal satu dengan yang lain. Itu juga yang gue percaya. Dating tuh apa sih? This is what I believe, teman-teman. Dating is about knowing. Bagaimana kamu belajar mengenal seseorang. Bagaimana dating itu sebenarnya kamu memfokuskan, make time, make commitment untuk coba kenal nih orang lebih dalam. Right. Belum tentu menikah loh. Ya. Belum tentu married, teman-teman. Kamu harus kenal dia cukup dalam untuk tahu dia layak dibawa ke pernikahan atau layak dibuang di bantar gebang. Kan cuma dua end goal-nya kan. Iya, di pernikahan atau bantar gebang. Itu poin gue sih. Dan banyak orang yang bilang di gereja misalnya, mereka bilang bahwa langsung aja, maksudnya pernikahan pacaran tuh untuk kita persiapan pernikahan. Bagi gue itu yes dan no. Right. Yes and no. Yeah. Kalau memang gini, pacaran bisa jadi persiapan pernikahan kalau ada kalaunya. Dari awal mereka sudah temenan lama, sudah punya banyak pengenalan, sudah kenal dari lama, udah tahu sifat jelek buruknya. Itu bisa, teman-teman, jadi modal untuk pernikahan. Tapi kalau boleh jujur, tidak semua orang punya kesempatan untuk berteman sama pacarnya. Kadang pacaran sambil temenan. Right, iya. Gue akan share dikit tentang gue dan Elsa. Gue dan Elsa tidak punya time untuk jadi teman baik. Kami harus belajar berteman sambil pacaran. Artinya apa? Gue juga nggak tahu pada waktu awal dia akan jadi sama gue atau enggak. Tapi begitu melihat karakternya, melihat siapa diri dia, I just get a feeling. Gue ngobrol dan nanti kita bakal share tentang obrolannya apa aja. Baru di situ gue yakin untuk coba date her. Right. Dan gue pun butuh waktu 2,5 sampai 3 tahun untuk bisa yakin. Kayaknya gue pengen nikahin dia. Right. Tidak ada kalau orang yang bijak dia tidak akan langsung yakin. Iya. Nggak ada yang semudah itu. Iya. Setiap orang berbeda-beda. Nah kalau how about you yourself? Gue punya bukan model yang gue anjurkan kepada semua umat manusia di luar sana. Memang orang beda-beda soalnya. Betul. Dan gue setuju lu banget karena kalau gue bisa nyuruh atau ngomong ke diri gue yang lebih muda, baru 2 tahun lebih muda, gue juga bakal bilang ke lu take time, jangan terlalu buru-buru. Tapi kan gue kan ya anak muda kan. Gue ketemu my wife now, Karen. Waktu itu gue umur 30 bro, baru kenal. Tapi karena gue jiwanya masih muda, jadi umur 30 pun dari hari gue pertama ketemu gue udah kayak ini dia. She's the one. Gue kan pakai cara filosofi Tuhan Yesus kalau berdoa di Taman Getsemani, Tuhan. Ya kan kayak Tuhan, kalau ini memang dari lu, biarkanlah jadi. Tapi kalau enggak, putuskanlah. Gue kalau dari lu sama Tuhan gitu nggak, Tuhan ini gue mau, please kalau boleh kasih, kalau enggak. Dan gue gaspol. Dan untungnya Tuhan berbaik hati sama gue, dia membukakan jalan gaspol dan jadi kita ketemu tuh Januari akhir 2018. Bulan Juli langsung gue propose. Januari akhir 2018. Oke. Jadi 5 bulan, Juli awal gue propose, langsung gue lamar. Terus 7 bulan lagi
langsung kita menikah. Dalam gue punya, I think kalau gue bisa ngerubah sedikit dari apa timeline gue adalah gue mau mengenal dulu lebih lama. Karena gue sadar yang lu bilang itu bener banget. Pacaran adalah tentang pengenalan. Nah, gue waktu itu menyalahartikan Alkitab di mana Rasul Paulus bilang di Korintus adalah baik kalau kita single, tapi daripada lu terbakar hawa nafsu, lu menikahlah gitu. Gue lihat itu langsung keluar ayat itu hidup di dalam hati gue, dan gue bilang ini dari Tuhan, gue harus cepat menikah. Tentu sebenarnya itu tidak sepenuhnya salah. Ada yang sekali lagi teman-teman, kita semua punya perjalanan beda-beda. Betul. Tapi masalahnya yang menarik adalah Pastor Brian bisa mempertanggungjawabkan pilihannya. Sampai detik ini pernikahan mereka masih bisa berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Walaupun kadang tidak mudah, nggak ada pernikahan yang mudah. Karena yang mudah itu kalau ngorekin ayam pop di nasi padang itu mudah. Pernikahan tuh nggak mudah. Oke, ya daging gampang dikobek. Right. Ayam presto tuh gampang. Nikah tuh nggak ada yang mudah. Right. Because I know it, dari awal gue berusaha mempersiapkan diri. Karena gue tahu begitu banyak orang menganggap remeh, hancur pernikahan. Betul. Nah, kalau ngomongin itu, gue setuju banget yang lo bilang bahwa itu adalah masa pengenalan. Dan gue bahkan bisa bilang bahwa kalau kita melakukan dating masa pacaran kita dengan baik, kita akan ngeset untuk pernikahan yang lebih baik lagi. Oh, I so agree with that. So, gue mau nanya lu nih yang lagi transisi antara dua masa ini. Ada nggak tips and tricks bagaimana untuk kita bisa melakukan pacaran? Ini bukan tentang Alkitabiah, nggak Alkitabiah. Kita udah memutuskan, kita udah decide tadi nggak ada di Alkitab. Nggak ada di Alkitab, tapi bukan berarti nggak ada. Betul. Bukan berarti nggak perlu dilakukan. Betul. Nah, menggunakan prinsip Alkitab atau dari pengalaman lu sendiri, Profesor Dr. Raguel Ewi, ada nggak tips-tips untuk melakukan pacaran dengan baik untuk mempersiapkan pernikahan yang lebih baik? Oke, gue harus ngomong sama teman-teman ya. Cara berpacaran gue beresiko. Tetapi kalau ini dapat, ini akan sangat membantu lo. Resikonya bukan resiko lo akan bermasalah di masa depan. Justru cara gue ngedate ini memperkecil resiko pernikahan. Tapi memperbesar resiko ditolak di depan. Oh, aku suka. Let's go. Pada waktu gue pertama ketemu Elsa, sebenarnya gue udah 10 tahun. Gue udah kenal dia dari lama. Cuma kami bukan teman. Oke. So teman-teman harus bedakan antara ada namanya teman, ada namanya kenalan, ada namanya kolega. Jangan semua dijadiin teman semua, belum tentu semua temanmu. Ada juga namanya sahabat. Itu semua tuh ada sphere-nya sendiri-sendiri, ada level tersendiri-sendiri. Helsa tidak masuk teman. Helsa tidak masuk kolega. Tidak masuk sahabat. Masuk ya, kenal. Teman Facebook dulu. Dulu gue masih anak band, nyanyi-nyanyi pas kampus. Ini kayak anak-anak SMP, SMA grupis gitu yang ganteng namanya. Tapi waktu dia nge-add Facebook, pernah ada zaman Facebook ya teman-teman ya. Saya tahu sekarang zaman TikTok, tapi dulu pernah ada waktu TikTok Facebook. Nggak tahu ya. MIRC, Facebook, Friendster itu. Ya Friendster, Temanster dulu pernah ada. High five. Oke, lanjut. Nah, jadi kita terakhir udah temenan. Nah, berapa lama kemudian gue bertahun-tahun kemudian, I was single at that time, 2018 juga gue ketemu dia. Pada itu ada satu acara, gue gak perlu sebut acara ini ya. Gue ketemu, gue ngobrol-ngobrol, tukeran nomor, ternyata ya, gue sama dia udah temenan Facebook dari lama. Dan ternyata pas ngobrol, nyambung nih. Tahu kan Helsa selera humornya kan bocor kan, agak ada sisi otak lakinya juga kan, dan di kita tuh somehow lawakan jorok dia ketawa gitu. Gue ini kayak cewek yang gue suka nih, terus otaknya cerdas gitu. Akhirnya gue ngomong dari awal bahwa hey, kita udah ngobrol beberapa lama, by phone gue ngomong. I think gue ada rasa sama lu, kayak lu menarik dan gue suka ini lu. Tapi sebelumnya gini, kalau mau gue akan ngomong dulu, kalau mau kita obrolin. Tapi dari awal gue pengen tahu dulu, lu ada rasa tertarik sama kayak gue? Iya. Kalau nggak ada rasa tertarik sama, ya nggak apa-apa, kita jadi teman aja. Save your time, save my time. Gue bisa cari yang lain. Thank you. Next. Ya kan gue udah awal ngomong gitu, dan tampak kayak di luar dugaan dia menyukainya. Dia menyukai cara gue, dan dia menyukai dia ada rasa juga nyambung sama gue. Akhirnya kita ketemu, kita makan di restoran. Dari awal gue sudah ngomong bahwa ini gue ketarik lo, dan gue merasa gue pengen kenal lebih dalam, bukan cuma sebagai teman. Dan bahkan karena bercanda gue sebenarnya agak kasar ya, bukan sebagai FWB juga, bukan sebagai open relationship. I'm thinking of asking you to be my date, to be in a relationship with you.
Frontal, make it clear, jelas, perempuan jadi nggak usah mikir-mikir. Iya. Put it on the table. Nah, terus dia bilang gini, kalau lu memang ada rasa kepikiran di situ, gue bilang gini, kita belum tentu langsung jadi. Iya. Let's talk, let's negotiate. Gue perbedaan cara ngedate gue dari yang lain adalah gue ada momennya fase negosiasi. Right. What kind of date? Target apa yang kita mau capai? Gue langsung ngomong, you don't need me, I don't need you. Kita independen sama-sama. Tapi di momen hubungan ini kita akan berusaha untuk saling menggantungkan diri. Kita belajar tuh intradependent namanya. Soalnya gue belajar bahwa ada 3 fase dalam hidup relationship seorang. Satu namanya fase dependent, dia dependent sama orang tua. Ada namanya independent, dia lepas dari orang tuanya. Ada namanya intradependent, dia sebenarnya bisa sendiri, tapi dia memutuskan untuk saling bergantung. Itu marriage itu intradependent sebenarnya. You don't need anyone sebenarnya, Bray. Karen doesn't need you. Betul. Tapi kalian memilih untuk saling menggantungkan diri. Betul. That is called intradependent. I like that. Itu gue setuju banget sama itu. Gue juga dulu frontal. Mungkin kita udah gara-gara di 30-an kali ya. Iya, jadi kita frontal dan gue menemukan banyak perempuan itu sering protes ke gue, cerita bahwa kok dia nggak jelas apa-apa. Di sini akhirnya gue mikir, gue tahu kalau gue terlalu frontal, perempuan Indo tidak akan suka. Nggak bakal sepenuhnya suka. Kan beberapa kan kayak agak kelemer gitu kan. Tapi kalau gue cara pakai frontal, gue bisa eliminasi perempuan-perempuan yang memang bukan tipe gue. Itu bukan yang mereka suka, tapi yang mereka butuh. Iya. Dan juga akhirnya gue berharapnya gini, kalau misalnya gue frontal, pikiran gue cuma satu, minimal pasti orang yang punya open minded yang bisa terima. Betul. Gitu. Eliminasi lagi. Tertutup, akhirnya ya udah sama dia dan dia kena. Dan dari awal gue sudah ngomong gini ya, gue gak bakal jauh-jauh dari pelayanan. Dari awal gue udah ngomong. Kita talk relationship kita mau seperti apa. Tapi gue dari awal sudah ngomong ada value-value yang gue tidak bisa kompromikan. Kalau gue udah ngomong kalau lu nggak bisa ikut value ini, nggak apa-apa, kita jadi teman aja. That's fine. Gue ngomong dari awal. Gue sampai kapanpun hidup gue nggak bakal jauh-jauh dari pelayanan dan music. Waktu itu daerah situ lah. Dan pertanyaan gue cuma satu. Can you see yourself in that kind of world? Right. Cuma itu yang gue nanya. Terus dia mikir 2-3 hari. Kayaknya dia juga nggak yakin. Tapi rasanya kok dia perlahan bisa lihat gitu. Dia bisa mikirin. Dan gue juga ngomong. Kalau kita jadi menikah nih ya. Ini benar menikah ya. As for me and my house, we will serve the Lord. Kamu nggak apa-apa nggak? Right. Dan seperti dia nggak apa-apa. Akhirnya setelah kita ngobrol panjang itu, kita langsung ngobrol. Gue canangin, oke, 2 minggu, let's get to know each other. Gue langsung ngomong, cara kasih tahu gue, cara nge-treat lu dengan baik. I'll tell you how to treat me. Apa kesukaan lu, kita banyak ngobrol, kita gini-gini. Akhirnya kita banyak negosiasi. Gue udah berlaku seperti apa yang lu nggak suka. Akhirnya pas, gue ngomong kok, kalau misalnya bener, kalau misalnya kita jalan terus ya, dalam 2 minggu, kita langsung ngeresmin aja. Gue suka banget sama yang lu lakuin. Mungkin beberapa orang denger itu dan kayak, KL kok itu nggak romantis banget. Maunya yang kayak, misterius tiba-tiba jadi. Kedengaran lucu ya, tapi misterius adalah kualitas yang indah dalam pacaran, tapi buruk dalam pernikahan. Dapat pacar misterius lucu ya, nggak ketebak pikirannya. Coba lu menikah sama orang gak ketebak pikirannya. Coba lu pikir. Dan antidot dari misterius itu adalah keterbukaan, predictability, dan komunikasi. Dan itu yang lu lakuin. Gue dari awal sudah ngomong, I want to be predictable. Gue mau predictable. Karena begini, laki-laki harus ngerti, semakin kamu predictable, semakin perempuan percaya sama kamu. Right, betul. Karena perempuan kalau misalnya kamu udah predictable, udah tahu jadwalnya coba gitu doang, mereka nggak bakal pusing. Yang bikin mereka pusing pernikahan adalah kalau laki nggak predictable. Right, gue balikin juga. Perempuan harus tahu kalau kalian terbuka sama laki-laki, mereka bisa membahagiakan kalian. Karena gue nggak tahu gimana bahagiainnya istri gue kalau dia nggak sama gue. Gue juga. Jadi komunikasi harus selalu solusi. Berarti gue simpulin nih, untuk memiliki hubungan pernikahan yang kuat, salah satu hal terpenting di dalam pacaran adalah komunikasi kebutuhanmu, keinginanmu, kamu diperlakukan seperti apa, ngomongnya jujur. Banyak perempuan bilang soalnya komunikasi adalah kunci.
Terus pas berantem tiba-tiba pikir aja sendiri. Gue pakai kuncinya kemana, Jenderal? Gue tulis dulu. Ini gue rekam nanti biar kalau Karen. Kuncinya kemana? Betul. Gue juga bisa bilang di hidup gue sama Karen kita udah ngelewatin banyak banget. Dan ada momen-momen pas mau pacaran kita udah hampir putus. Pas menikah kita tahu nggak boleh cerai. Tapi tetap ada pikiran kita kayak ini kok berat banget. Gimana ini bener nggak sih? Is she the one, he the one? Ada Tuhan nggak sih? Tapi kita selalu ingat lagi ada Tuhan di sini. Dan pada saat kita memutuskan kita taruh Tuhan, dan gue baru sadar satu hal, di dalam pernikahan Tuhan aja nggak cukup. Memang. Tapi ada Tuhan dan ada komunikasi. Itu dua, ada Tuhan ada komunikasi. Gue berasa apapun bisa kita lewatin. Tapi itu jangan ditunggu mulai setelah menikah. Ya, harus dibiasain. Tapi dari pacaran. Makanya sebelum komunikasi ada namanya negosiasi. Komunikasi kan negosiasi adalah komunikasi apa yang kamu mau, karena ini bukan nyoba barengan. Betul. Please. Waktunya memang udah tinggal dikit, tapi gue mau kasih tau para laki-laki dan perempuan, please bagi yang kalian masih dalam tahap pacaran, dari awal sudah ngomong kebutuhanmu apa, keinginanmu apa, pastikan dia tahu. Kenapa? Karena ini bukan cuma tentang dia, ini tentang kalian. Kamu punya andil besar. Jadi dating ini ada sisi itunya, dan itu di awal memang nggak mudah, tapi itu akan membantu. Pokoknya prinsipnya gini, yang berani hard conversation di depan, relationship-nya akan lebih easy. Yang cuma berani easy conversation di depan, relationship-nya pasti akan lebih hard. Mic drop. Sekian dari Profesor Dr. Cinta Lewi. Kita akan lanjut ke episode berikutnya. Jangan lupa subscribe Dan like dan share, komen, lakuin semuanya. See you guys.